Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamah ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Satu di antara kondisi dan realita pahit yang saat ini menghampiri sebagian besar dari generasi muda kita, baik itu generasi muslim apalagi generasi non muslim, adalah merebaknya kecintaan yang sedemikian kuatnya kepada tokoh-tokoh idola ya, atau artis-artis yang pada dasarnya mereka adalah ikon-ikon dari peradaban barat yang sejatinya ditujukan adalah kemudian untuk merusak atau menghilangkan rasa malu dari generasi muda muslim. Maka ini sebuah realita dan kondisi yang memprihatinkan hati kita, membuat kita sedemikian mirisnya ketika kita melihat bahwa sebagian besar dari anak-anak muda, generasi muda muslim kita, bahkan mereka jatuh cinta, mereka sedemikian mengidolakan tokoh-tokoh yang kita sebut dengan artis-artis, terutama yang sangat banyak saat ini menghampiri sebagian pemuda dan pemudi muslim, adalah pengidolaan mereka yang sangat kuat ya, terhadap budaya-budaya pop, budaya-budaya Korea maupun budaya-budaya barat yang semuanya pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar atau usaha untuk kemudian menghilangkan moral, menghilangkan kecintaan generasi muda muslim kepada agama mereka, kepada Rabb mereka, kepada akhlak Islam mereka, kepada Nabi mereka yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka tentunya ini adalah refleksi dari kekosongan iman, kekosongan hati mereka dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kekosongan hati mereka dari kecintaan kepada agama mereka yang hanif, agama mereka yang mengajarkan bahwasanya tokoh yang paling patut untuk kemudian diidolakan adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Tokoh-tokoh yang sepatutnya mereka jadikan sebagai idola dalam kehidupan mereka ya, pertama adalah tentunya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ya, sahabat-sahabat yang kemudian mereka menghabiskan umur mereka untuk berkhidmat kepada agama Allah, kepada perjuangan Islam ya, kepada bagaimana kemudian ya meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Maka ini sebuah kondisi yang menyedihkan, sebuah kondisi yang harus dan sepatutnya untuk kemudian kita cari solusinya. Maka para ulama ya, mereka ketika menjelaskan tentang kondisi seperti ini ya, mereka mengatakan bahwasanya ini berangkat dari kekosongan hati, dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dari kecintaan, dari kebanggaan kepada agama Allah ya. Jika seandainya kaum muda, kaum muslimin, para pemuda muslim, mereka betul-betul kembali kepada agama mereka, mereka betul-betul mempelajari agama mereka, mereka betul-betul berkutat untuk kemudian bagaimana mengenal tokoh-tokoh ya. Yang pertama adalah tentunya Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya,
generasi-generasi emas dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, ya. Kalau mereka tentunya mengenal tokoh-tokoh itu, niscaya hati mereka akan penuh dengan kecintaan kepada tokoh-tokoh tersebut. Bagaimana ya, kita melihat kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukuplah narasi kecintaan ini bisa kita dapatkan misalnya dalam sebagian kasus, ya, sebagian contoh kecil. Ya, salah satunya di antara contoh kecintaan yang sangat hebat kepada sang Nabi itu adalah apa yang dilakukan, apa yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha dalam kitab beliau Suwar min Hayati Sahabah, ketika beliau bernarasi tentang kecintaan sahabat yang mulia yaitu Khubayb ibn Adi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bersama bahwasanya sahabat Khubayb ibn Adi adalah satu di antara sahabat yang ditawan oleh orang-orang kufar Quraisy, ya, yang kemudian mereka bawa kembali ke Mekah untuk kemudian mereka, ya, gantung, untuk kemudian mereka bunuh. Maka dalam prosesi, ya, penggantungan tersebut, penyaliban tersebut, mereka pernah sebelum mereka memutilasi tubuh yang suci itu, sebelum mereka memotong-motong tubuh Khubayb ibn Adi, sahabat yang mulia itu, ya, mereka sempat bertanya kepada Khubayb ibn Adi, ya, mereka mengatakan kepada Khubayb ibn Adi, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin. Wahai Khubayb, apakah kamu mau seandainya sekarang posisimu di tiang gantungan ini diganti oleh sahabatmu yang mulia yaitu Muhammad, dan engkau kami berikan kebebasan? Perhatikan bagaimana, ya, jawaban beliau, sebuah jawaban yang menggetarkan jiwa, sebuah jawaban yang mengajarkan kita tentang hakikat kecintaan yang sedemikian luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khubayb ibn Adi, ya, ma uhibbu an akuna aminan wadi'an baina ahli wa waladi wa Muhammadun yukhazu bisyawkah. Saya tidak pernah reda, saya tidak pernah mau seandainya kemudian saya berada dalam keadaan aman di tengah keluarga saya, di tengah anak-anak yang saya cintai, sementara Nabi saya yang mulia, sementara sahabat saya yang saya cintai Muhammad SAW tertusuk sepotong duri sekalipun. Sebuah kecintaan yang sangat-sangat indah, ya. Narasi kecintaan ini juga bisa kita jawab, juga bisa kita dapatkan ketika Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, menceritakan tentang perjalanan beliau ketika beliau hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kunna indal hijrah, ketika kami sedang berjalan melakukan hijrah, ya, bersama sahabatnya yang paling dicintainya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan, fajitu bi maqdhafatin minal laban, maka aku pun datang membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, segelas susu di tengah rasa haus dan dahaga yang sedemikian sangatnya, karena mereka harus melewati terik padang pasir yang sedemikian panjang, ya. Maka di situ kemudian Abu Bakar mendapatkan segelas susu yang kemudian dia bawakan kepada kekasihnya, kepada orang yang paling dia cintai yaitu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perhatikan kemudian bagaimana Abu Bakar mengatakan, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum segelas air itu, maka Abu Bakar mengatakan, ya, fasyariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta irtawaitu, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum segelas air tersebut dan aku pun merasa kenyang. Inilah hakikat dan esensi kecintaan. Inilah sebuah kecintaan yang tidak bisa kita narasikan dengan kata-kata seindah apapun. Inilah kecintaan. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sampai ke titik qimmah atau titik batas dari kecintaan ini. Inilah sebenarnya kemudian yang harus kita
tanyakan. Inilah sebenarnya kemudian harus kita cari, ya. Maka tidak ada lain bahwasanya kecintaan yang sedemikian kuat yang tertanam dalam jiwa-jiwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam jiwa Khubayb ibn Adi, dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak lain adalah thamarah, tidak ada lain adalah buah dari tarbiyah akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi muda kita, generasi Islam kita, ya, jika kemudian kita ingin mereka kembali kepada Islam, mereka meninggalkan, ya, budaya-budaya yang tidak sepatutnya kemudian mereka idolakan, maka kembalikanlah mereka kepada tarbiyah akidah yang benar. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, salah seorang murid beliau itu Syekh Iyad As-Sami, dalam kitab beliau Ara Al-Albani At-Tarbawiyah, ya, pemikiran-pemikiran tarbiyah Syekh Al-Albani, beliau menukilkan beberapa konsep pendidikan yang diajarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah untuk kemudian bisa mengembalikan generasi muda Islam ini kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, menumbuhkan dalam jiwa-jiwa mereka tentang pemahaman wala wal bara yang betul-betul kuat. Maka yang pertama, ya, sebagaimana konsep Syekh Albani adalah dengan tasfiyah dan tarbiyah. Yang pertama adalah melakukan tasfiyah, membersihkan jiwa mereka, ya, menghilangkan kerak-kerak kecintaan, ya, kepada hal-hal yang kemudian jauh dari ajaran-ajaran Islam dari jiwa mereka, baru kemudian mentarbiyah mereka dengan akidah Islamiyah, ya, akidah yang benar, memberikan kepada mereka tentang bagaimana, ya, kecintaan para generasi emas dari umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in kepada nabi mereka yang mulia, kepada agama mereka yang hanif, ya, untuk kemudian menjadikan mereka sebagai jail al-islami al-mustaqbal, ya, yaitu generasi muda Islam yang betul-betul kemudian memahami Islam dan mencintai Islam dengan kecintaan yang kafah, ya. Maka sekali lagi, ya, solusi pertama dan solusi, ya, terakhir adalah mengembalikan mereka kepada tarbiyah akidah, ya. Syekh Al-Albani mengatakan sebuah nasihat yang ditujukan kepada para dai Islam, at-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Tauhidlah, akidahlah yang pertama yang mesti kalian tanamkan dalam jiwa, ya, umat Islam, wahai para duat. Di antaranya dan secara khusus adalah menanamkan akidah itu kepada generasi muda Islam. Semoga sedikit kalimat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, terkhusus kepada orang-orang yang memiliki mas'uliyah dalam masalah tarbiyah, ya, atau mencetak jail atau generasi muda Islam yang rabbani, para duat, para asatis, ya, para muballigh, agar kemudian menjadikan akidah betul-betul sebagai prioritas utama mereka. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.